Namaku Aisyah. Aku lahir di sebuah kampung kecil di Sumatera Utara. Hidupku sederhana, bahkan bisa dibilang kekurangan. Ayahku seorang penjual sayur di pasar, sedangkan ibuku kadang membantu dengan membuat kue yang dijual ke warung tetangga. Kami bukan keluarga kaya, tapi cukup untuk bertahan hidup. Setiap hari aku bangun pagi-pagi, membantu ibu menyiapkan dagangan, lalu sesekali ikut ke pasar. Meski hidup pas-pasan, aku selalu bermimpi bisa menikah dengan lelaki baik yang mencintaiku apa adanya. Bagiku, cinta adalah segalanya. Namun ternyata takdir menertawakan mimpiku. Semua berubah sejak seorang pria kaya raya dari Malaysia datang ke kampungku. Namanya Datuk Haris. Usianya 55 tahun, jauh di atasku yang baru 23 tahun. Dia datang dengan mobil mewah, jas mahal, dan aura wibawa yang membuat orang kampung terpesona. Orang-orang langsung heboh. Datuk Malaysia datang mencari istri, begitu kabar yang beredar. Awalnya aku tidak peduli, sampai akhirnya aku tahu akulah yang dilirik. Aku masih ingat hari itu. Aku sedang membantu ibu menata sayuran ketika seorang pria berpakaian rapi datang bersama beberapa orang asing. Mereka menanyakan namaku, lalu bilang bahwa Datuk Haris tertarik padaku. Aku langsung kaget, jantungku seakan berhenti berdetak. Saya? Mengapa saya? Tanyaku terbata. Sejak kabar itu tersebar, kampung gempar. Ada yang iri, ada yang mendoakan, tapi ada juga yang sinis. Aisyah beruntung sekali, langsung jadi istri orang kaya. Hidupnya akan terangkat, kata mereka. Tapi tidak ada yang tahu, di balik itu aku menangis tiap malam. Aku mencoba menolak. Aku bilang pada ibu bahwa aku tidak sanggup menikah dengan lelaki yang usianya seperti ayahku. Tapi ibuku hanya menatapku dengan mata berkaca-kaca. Syah, ini kesempatan besar. Kau tahu betapa susah hidup kita. Dengan menikah dengannya, kau bukan hanya menyelamatkan dirimu, tapi juga keluarga kita. Aku merasa terjebak. Suara ayah pun sama. Nak, ayah sudah tua. Kalau kau menikah dengan Datuk, ayah dan ibu bisa tenang. Kau juga akan hidup terjamin. Kata-kata itu seperti belati menusuk hatiku. Aku merasa bukan lagi manusia yang punya hak memilih, melainkan barang dagangan yang dijual demi uang. Hari-hari menjelang pernikahan terasa menyesakkan. Aku dipaksa mencoba gaun, dipaksa ikut rapat persiapan, sementara hatiku memberontak. Aku hanya ingin berlari, tapi aku tahu aku tidak punya tempat. Tekanan keluarga, tekanan masyarakat, dan kekuatan uang Datuk membuatku terperangkap. Hari pernikahan pun tiba. Aku duduk di pelaminan dengan kebaya putih. Wajahku dipoles make-up tebal hingga tampak cantik, tapi hatiku hancur. Di sampingku, Datuk Haris berdiri gagah dengan jas hitam. Pandangannya tajam, penuh kuasa. Aku tidak bisa menatap matanya terlalu lama, karena setiap tatapan itu membuat tubuhku merinding. Akad nikah berlangsung. Suara penghulu menggema, disaksikan ratusan tamu. Aku nikahkan engkau, Aisyah binti Abdullah, dengan Datuk Haris bin Hanafiah dengan mas kawin, hatiku berdegup kencang. Aku ingin berteriak, ingin menolak, tapi bibirku terkunci. Lidahku keluh ketika harus mengucap ijab kabul. Tanganku bergetar saat menjabat tangan. Sah, kata para saksi. Orang-orang bersorak. Musik tradisional diputar. Semua terlihat bahagia, kecuali aku. Air mataku nyaris jatuh, tapi segera kutahan. Aku tidak ingin orang lain melihat kelemahanku. Setelah akad, pesta besar digelar. Hotel Bintang 5 di Kuala Lumpur menjadi saksi resepsi mewah. Lampu kristal, makanan berlimpah, tamu-tamu berpakaian glamor. Aku duduk di kursi pengantin dengan senyum yang kupaksakan. Orang-orang menyalamiku, memberi ucapan selamat. Selamat ya, Aisyah. Kau kini jadi datin, hidupmu akan bahagia. Aku hanya bisa mengangguk, meski hatiku berteriak, aku tidak bahagia. Semua orang iri padaku, tapi tak seorang pun tahu betapa aku merasa seperti burung yang dikurung di sangkar emas. Malam itu, pesta selesai larut malam. Aku dibawa ke kamar suite paling mewah di hotel itu. Kamar dengan ranjang besar, tirai beludru, bunga mawar bertebaran di lantai. Semua terlihat romantis, tapi bagiku menakutkan. Aku duduk di tepi ranjang, tubuh gemetar. Saat pintu terbuka, Datuk Haris masuk dengan langkah tenang. Wajahnya dingin, penuh wibawa. Ia melepas jas, lalu berjalan mendekatiku. Aisyah, suaranya berat. Aku menelan ludah, tanganku menggenggam erat selimut. Malam ini kau resmi jadi istriku. Tapi aku tidak butuh kau melayaniku sekarang. Aku hanya ingin satu hal darimu, katanya perlahan. Aku mengangkat wajah, bingung. Apa yang Datuk maksud? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia mendekat, duduk di sampingku.
Matanya menatapku dalam. Aku ingin kau memanggilku dengan nama Maryam. Aku terperanjat. Siapa Maryam? Senyumnya samar, tapi menakutkan. Dia adalah almarhumah istriku. Malam ini, kau harus berpura-pura menjadi dia. Kau harus panggil aku dengan nama itu, seolah kau adalah Maryam yang hidup kembali. Tubuhku seakan membeku. Datuk, itu tidak masuk akal. Aku bukan dia. Namun tatapannya berubah dingin, penuh tekanan. Kalau kau ingin keluargamu tetap mendapatkan semua fasilitas yang kujanjikan, lakukan apa yang kuinginkan. Malam ini, kau harus jadi bayangan Maryam. Kalau tidak, ia berhenti sejenak, lalu mendekatkan wajahnya ke telingaku, berbisik, kau akan menyesal seumur hidup. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku merasa dihina, dijadikan boneka, bayangan dari wanita lain. Malam pertamaku yang seharusnya suci justru menjadi neraka. Aku menunduk, suaraku patah-patah, ya Allah, apa salahku sampai aku harus melalui semua ini? Malam itu aku tahu, pernikahanku bukanlah jalan menuju kebahagiaan. Tapi awal dari penderitaan panjang yang belum tahu bagaimana akan berakhir. Malam pertamaku bersama Datuk Haris meninggalkan luka yang tidak akan pernah sembuh. Aku menangis sepanjang malam, bukan karena aku kehilangan kehormatanku, melainkan karena aku dipaksa menjadi bayangan wanita lain. Sejak saat itu, aku tahu pernikahanku bukan tentang cinta, tapi obsesi. Hari-hari berikutnya tidak pernah mudah. Aku tinggal di sebuah mansion megah di Kuala Lumpur. Dari luar, semua terlihat sempurna, gerbang besar, halaman luas dengan taman bunga, kolam renang berkilau, dan pelayan yang siap melayani kapan saja. Aku bisa mendapatkan apapun yang ku mau. Namun, semua itu hanyalah penjara emas. Semewah apapun tempatnya, tetap saja aku merasa terkurung. Datuk Haris jarang berbicara padaku dengan lembut. Wajahnya selalu tegang, tatapannya dingin. Setiap kali ia pulang ke rumah, aku merasakan udara seolah berubah. Semua orang jadi lebih hati-hati, para pelayan menunduk, bahkan aku sendiri merasa ingin bersembunyi. Ada aura gelap yang selalu menyelimuti dirinya. Aku mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Hampir di setiap ruangan, ada foto seorang wanita cantik. Dia berkulit putih, berhijab anggun, dengan senyum lembut. Nama di bawah foto itu selalu sama, Maryam. Aku tidak perlu bertanya siapa dia. Dari malam pertamaku, aku sudah tahu, dialah almarhumah istrinya. Yang membuatku merinding, jumlah fotonya terlalu banyak. Tidak hanya di ruang tamu, tapi juga di kamar tidur, ruang makan, bahkan di koridor. Seolah rumah itu bukan milik kami, melainkan milik bayangan seorang yang sudah tiada. Aku hanya tamu, atau mungkin pengganti. Suatu sore, aku memberanikan diri bertanya pada salah satu pembantu yang sudah lama bekerja di rumah itu. Namanya Kak Lela, seorang wanita paruh baya. Aku menatapnya hati-hati. Kak, boleh aku bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada Datin Maryam? Wajah Kak Lela langsung berubah pucat. Ia menoleh ke kanan-kiri, memastikan tidak ada yang mendengar. Lalu dengan suara berbisik ia berkata, jangan pernah kau tanyakan itu di depan Datuk. Datin Maryam meninggal dengan cara yang tidak jelas. Semua orang bilang kecelakaan, tapi banyak hal yang aneh. Ada yang percaya dia tidak mati karena kecelakaan. Darahku berdesir. Maksud kakak? Tanyaku. Kak Lela hanya menggeleng cepat. Aku tidak berani cerita lebih. Kalau Datuk tahu aku membicarakan ini, nyawaku bisa melayang. Kau harus hati-hati, Aisyah. Kau masih muda, jangan buat dia murka. Malamnya aku tidak bisa tidur. Kata-kata Kak Lela terngiang-ngiang di kepalaku. Apa benar Datin Maryam meninggal tidak wajar? Lalu mengapa Datuk begitu terobsesi padanya? Mengapa aku, yang katanya mirip dengannya, dipilih menjadi istri? Hari-hari berikutnya, obsesi Datuk semakin terlihat. Ia memaksaku mengenakan pakaian yang sama dengan milik Maryam. Gaun-gaun lama istrinya masih tersimpan rapi, dan aku dipaksa memakainya. Kau tampak cantik sekali, seperti Maryam, katanya sambil menatapku dengan pandangan aneh. Aku menggigil. Aku tidak lagi merasa menjadi diriku sendiri. Aku hanya boneka hidup, tiruan dari wanita lain. Puncaknya terjadi ketika suatu malam, aku tidak sengaja masuk ke ruang kerja Datuk. Ia lupa mengunci pintunya. Di sana, aku menemukan ratusan foto Maryam, bahkan beberapa dalam kondisi aneh. Ada foto Maryam dengan wajah lebam, matanya sembab, seakan habis menangis atau dipukul. Tanganku gemetar saat melihatnya. Siapa yang melakukan itu padanya? Aku membuka laci meja kerja, dan menemukan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya ada beberapa surat dan rekaman suara. Aku membaca salah satu surat,
tulisan tangan Maryam sendiri. Jika suatu hari aku hilang atau mati mendadak, tolong jangan percaya begitu saja kata orang. Aku sudah terlalu lelah dengan semua penderitaan ini. Aku takut, aku tidak kuat lagi menghadapi dia. Tubuhku langsung gemetar hebat. Aku hampir pingsan. Surat itu jelas mengisyaratkan bahwa Maryam menderita di tangan suaminya sendiri, Datuk Haris. Belum sempat aku menutup kotak itu, tiba-tiba pintu ruang kerja terbuka. Datuk berdiri di sana, menatapku dengan mata merah penuh amarah. Apa yang kau lakukan di sini? Suaranya menggelegar. Aku menjatuhkan surat itu, tubuhku kaku. Aku hanya tersesat, suaraku gemetar. Ia melangkah cepat ke arahku, meraih lenganku dengan kasar. Kau tidak boleh menyentuh barang-barang ini. Jangan pernah coba-coba mencari tahu tentang Maryam, teriaknya. Aku meringis kesakitan. Air mataku mengalir deras. Ampun, Datuk, aku tidak sengaja. Ia melepaskanku dengan kasar, membuatku terjatuh ke lantai. Tatapannya menusukku seperti pisau. Ingat, Aisyah, kau hanya isteriku karena aku memilihmu. Tapi jangan pernah berpikir kau bisa menggantikan Maryam. Kau tidak akan pernah sepertinya. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya di kamar. Dadaku sesak. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa terjebak dalam pernikahan neraka. Aku tidak bisa kembali ke kampung karena keluargaku sudah sangat bergantung pada harta Datuk. Tapi kalau aku bertahan, nyawaku mungkin taruhannya. Di tengah isak tangisku, aku berdoa. Ya Allah, tolong aku. Jangan biarkan aku hancur seperti Maryam. Tunjukkan jalan keluarku. Sejak malam itu, tekadku mulai tumbuh. Aku tidak boleh pasrah. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Maryam, meski nyawaku terancam. Karena aku tahu, jika aku terus diam, aku akan berakhir sama seperti dia, menjadi korban cinta gila seorang pria kaya yang bersembunyi di balik gelar dan kekuasaannya. Aku, Aisyah, akan mencari kebenaran. Dan saat itu tiba, seluruh dunia akan tahu siapa sebenarnya Datuk Haris.